Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ahlan wa sahlan bikum jami'an ayyuhal ikhwah fillah tullab santri kelas 7 MIW Putra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di hari Kamis yang insya Allah penuh dengan berkah, dengan rahmat Allah Ta'ala kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kegiatan KBM online kita, khususnya di mata pelajaran An-Nahwu. Toyib, insya Allah materi kita kali ini masih melanjutkan materi-materi sebelumnya terkait dengan pembahasan al-jama' ya. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas jam'ul mudzakkari salim ya, karena kita tahu jama' ini ada 3 macam sebagaimana di kitab ini. Jamak mudzakkar salim yang pertama, jam'ul muannatsis salim yang kedua, dan jam'ut taksir yang ketiga. Bagian pertama sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Oleh karena itu, pertemuan kita pada kesempatan kali ini akan membahas di bagian kedua, yaitu jam'ul muannatsis salim. Ya. Di sini ada beberapa poin penting. Sebelum Ustadz sampaikan ya, tolong disiapkan dulu, dibuka bukunya ya. Disiapkan ballpoint atau pensil, kemudian juga kertas ataupun buku catatan khusus nahwu. Bila nanti ada poin-poin penting, ada keterangan atau ada faidah yang perlu kalian catat atau perlu kalian tambahkan, sehingga ketika belajar mandiri kalian menjadi lebih mudah. Baik, nabda, kita mulai. Jam'ul muannatsis salim. Ya, sebelum masuk, Ustaz seperti biasa memberikan gambaran apa itu yang dimaksud dengan jamak muannats salim, contohnya bagaimana, dan yang ketiga apa saja kaidah-kaidah di dalam jamak muannats salim. Masuk yang pertama. Apa sih yang dimaksud dengan jamak muannats salim? Jamak muannats salim secara sederhana maknanya adalah bentuk jamak isim bagi muannats. Berarti apa acuannya di kata al-muannats? Kalau muannats berarti perempuan. Yang sebelumnya kalau jam'ul mudzakkaris salim yang menjadi acuan mudzakkar untuk laki-laki. Berarti jam'ul muannatsis salim bentuk jamak isim bagi muannas, bagi perempuan. Kita masuk yang kedua. Contohnya bagaimana? Di dalam buku ada 3 contoh. Yang pertama, at-thalibatu at-thalibati. Para santri perempuan, para siswi, jumlahnya banyak. Lebih dari 3, minimal 3. Karena kalau 2 nanti namanya musanna, kalau 1 namanya mufrad. Contoh yang kedua, al-muslimatu al-muslimati. Kaum muslimah, para kaum wanita. Contoh yang ketiga, kafiratun kafiratin. Kaum kafir perempuan, orang-orang perempuan yang ingkar, yang kafir ya. Atau kalau halus non muslim ya, para kaum non muslim perempuan. Tapi terlalu lama nanti panjang ya, orang-orang kafir perempuan yang banyak gitu. 3 contoh ini adalah contoh dari jamak muannats salim. Sekarang akan kita analisa ya, kita bahas satu persatu. Kata at-thalibatu atau at-thalibati itu muannats salim, jamak muannats salim. Bentuk mufrad dari at-thalibatu, satu orang siswi. Ketika kita ingin menjadikan, mengungkapkan agar bisa dikatakan ini banyak sekali para santri perempuan, maka menjadi at-thalibatu at-thalibati. Yang kedua, al-muslimatu atau al-muslimati, jamak muannats salim. Bentuk mufradnya dari al-muslimatu, seorang muslimah, satu orang saja. Ketika ingin kita mengucapkan, oh ini para kaum muslimah, kaum muslimin perempuan, maka menjadi al-muslimatu atau al-muslimati. Kemudian yang ketiga, kafiratun kafiratun, kafiratin. Bentuk jamak muannats salim, mufrad dari kafiratun, satu orang kafir perempuan. Ketika kita ingin mengucapkan ini para kaum kafir, orang-orang kafir yang berjenis kelamin perempuan atau wanita, para wanita yang kafir, yang ingkar, yang non muslim, maka menjadi kafiratun kafiratin ya. Kemudian untuk mendalami materi, di dalam buku ini ada keterangan rumus untuk mengubah isim dari mufrad tunggal menjadi jamak muannats salim adalah di dalam lingkaran gitu ya, persegi panjang.
al-mufrad, mufrad dulu, kemudian ditambah dengan alif ta. Bisa harokatnya dhammah dan kasroh atau dhammah dan dhammah tanwin dan kasroh tanwin ya. Seperti contoh itu kafiratun atau kafiratin. Bisa ya. Nanti mengikuti apa? Konteks kalimatnya. Misal mufrad al-muslimatu, seorang muslimah, perempuan satu. Ditambahkan alif dan ta untuk menjadi jamak muannats salim, maka menjadi al-muslimatu atau al-muslimati. Dipilih salah satu ya untuk adik-adik ya. Bisa yang al-muslimatu boleh atau al-muslimati boleh. Tetapi nanti kalau dari soal itu misalnya muslimatun, maka jawabannya menjadi muslimatun atau muslimatin. Intinya dalam bahasa Arab ilmu nahwu tidak boleh tanwin bertemu dengan al ya. Itu pelajaran pertama kali kita di tanda-tanda isim. Ya masih ingat kan? Baik. Contoh yang lain untuk pendalaman materi. Atau libatu, mufrad dari at-talibatu ditambahkan dengan alif ta, maka menjadi at-talibatu atau at-talibati, para siswi atau para santri perempuan ya, seperti itu. Baik, sekarang yang ketiga, apa saja kaidah-kaidah atau poin-poin penting yang terdapat di dalam jamak muannats salim. Di buku ada kata catatan, ada 4 poin itu. 1. Isim jamak muannats salim perubahannya hanya berlaku hanya untuk isim muannats yang berjenis kelamin perempuan ya, khusus. Namanya juga jamak muannats salim. Tidak boleh ke yang mudzakkar karena ada jamak khusus juga, yaitu jamak mudzakkar salim. Yang kedua, ciri isim muannats adalah diakhiri dengan ta marbutah. Semuanya ini mufradnya at-talibatu, mufradnya to at-talibatu. Al-muslimatu, mufradnya pasti al-muslimatu. Kafiratun, mufradnya pasti kafiratun. Nah, ada tak marbutahnya ya. Ciri untuk mengetahui agar mudah ini jamak muannats salim apa? Tak taknis ya, atau tak maftuhah yang taknya panjang itu ya. Tapi mufradnya biasanya dengan tak marbutah. Yang ketiga, perubahan dilakukan pada huruf tak marbutah ke tak yang maftuhah ya. Tak yang tu itu loh, atau tin. Nah. Yang keempat, kaidah penentuan harokat. Ya, ini kenapa bisa dibaca kafiratun ustad, kafirotin. Kenapa juga bisa dibaca al-muslimatu dan al-muslimati. Ini ditulis kaidah penentuan harokat huruf ta pada jamak muannats salim antara dhammah ataupun kasroh atau dhammah tanwin dan kasroh tanwin akan dibahas. Ya, nanti akan kita pelajari bersama pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tapi yang penting kalian pahami dulu, pegang dulu. Satu tok nggak apa-apa. Yaitu yang dhammah. Misalnya at-talibatu mufrad diubah ke muannats salim at-talibatu. Al-muslimatu mufrad diubah ke muannats salim menjadi al-muslimatu. Itu sudah bagus atau cukup ya. Kurang lebih seperti itu materi kita. Tadi ada pengertian, contoh, analisa, dan yang terakhir apa? Catatan-catatan penting atau kaidah-kaidah penting yang terdapat di dalam jamak muannats salim. Begitu, semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.